ada waktu terakhir saya bahas soal perbedaan Idul Adha. Ini penting. Ada yang ngomong Idul Adha tanggal 9 Juli. Ada satu versi tanggal 10 Juli. Yang mana yang kita ikuti? 9 Juli kita ngikut di Saudi. Karena orang wukuf di Arafah tanggal 8 Juli. Yaitu hari Jumat. Bertepatan 9 Zulhijjah. Sehingga kita harus lebaran tanggal 9 Juli atau tanggal 10 Zulhijjah. Tapi satu pendapat yang dipegang oleh MUI dan Kementerian Agama kita, lebaran tanggal 10 Juli. Karena perbedaan penetapan awal bulan Zulhijjah. Yang mana yang kita ikuti? Kalau kami pribadi, kami ngikut pemerintah. Ustadz nih Islam Nusantara. Tak kate hubungannya ini. Tak kate hubungan dengan Yakut, tak kate. Walaupun aku berseberangan dengan dia, tapi ini tidak ada hubungannya dengan dia. Karena ada ilmunya. Jadi mereka menetapkan lebaran tanggal 10 Juli itu bukan sembarang. Ada ahli-ahlinya galo dan ada ulama di situ. Semua ormas di situ kecuali Muhammadiyah. Semua ormas di situ ada ikut ngawasi. Jadi tidak sembarang. Mengapa kami memilih ngikut kepada pemerintah tanggal 10 Juli? Ini penting kita pahami. Padahal hari Arafah itu hari Jumat. Ada orang yang memahami kalau orang lagi wukuf di Arafah harus puasa kita pada hari itu. Hadisnya, saumu yaumi arafatah yukaffiru sanatani. Berpuasa pada yaumi Arafah menghapuskan dosa selama 2 tahun. Dosa tahun lalu madiyatan, dosa tahun depan wa mustaqbilatan. Nah, ini bukti bahwa dari hadis ini kita harus lebaran hari Sabtu tanggal 9 karena wong wukuf hari Jumat. Artinya kita Jumat puasa Arafah dan sudah barang tentu berlebaran di hari Sabtu. Perhatikan konteks hadisnya. Nabi ngomong saumu yaumi Arafah. Nabi tidak ngomong saumu Arafatah. Kalau Nabi ngomong saumu Arafah, puasa Arafah, maka semua ulama sepakat mutlak kalau wong lagi wukuf di Arafah, kita mesti berpuasa di hari itu. Karena itu dikaitkan dengan momentum wukuf. Tapi Nabi mengatakan saumu yaumi Arafah, berpuasa pada hari Arafah. Kapan hari Arafah? 9 Zulhijjah. Maka ulama mengatakan bahwa yang menjadi patokan bukan momentumnya, tapi yang menjadi patokan 9 Zulhijjahnya. Dan 9 Zulhijjah di satu negeri bisa berbeda dengan negeri yang lain. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim dan Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi menilai hadis ini hasan sahih. Hadis ini menceritakan Quraib radhiyallahu an pergi ke Syam dari Madinah. Ketika dia di Syam, beliau dan kebanyakan kaum muslimin termasuk pemimpinnya saat itu Sayyidina Muawiyah radhiyallahu an, mereka melihat hilal bulan Ramadan pada malam Jumat. Sehingga di hari Jumat besoknya mereka mulai puasa 1 Ramadan. Kemudian di akhir Ramadan, Quraib kembali ke kota suci Madinah. Berjumpa dengan Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhumah. Sayyidina Ibnu Abbas nanya dengan dia, kamu di Syam kapan puasa? Oh, kami puasa mulai hari Jumat karena kami melihat hilal pada malam Jumat. Dan yang melihat ini bukan aku, tapi kebanyakan kaum muslimin, dan Sayyidina Muawiyah pun sebagai khalifah di saat itu berpuasa pada hari Jumat. Lalu kalian, wahai Ibnu Abbas dan penduduk Madinah, kapan kalian mulai puasa? Kami puasa hari Sabtu. Karena hilal itu baru terlihat pada Jumat malam Sabtu. Kemudian Quraib bertanya kepada Ibnu Abbas, ngapa kamu tak melok kami penduduk Syam? Karena saksinya banyak. Apa jawaban Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma? Beliau mengatakanlah, hakadza amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang kami amalkan ini sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada perbedaan, dan perbedaan ini sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya setiap negeri punya matlak masing-masing, punya hilal masing-masing.
Sehingga menurut pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, satu negeri atau penduduk negeri dan sekitarnya itu memiliki matlak, memiliki hilalnya masing-masing dan tidak berlaku bagi penduduk negeri yang lain. Jadi Saudi dia punya hilal dewek, makanya dia Idul Adha lebih dulu dari kita, sedangkan kita di tanah air punya matlak, punya hilal masing-masing. Jadi saran kami kalau aku pribadi ngikut pemerintah karena aku berada di Indonesia. Dan ini tidak ada hubungannya dengan rezim, tidak kata hubungannya dengan menteri agama sekarang, tidak kata hubungannya. Pokoknya inilah ilmunya, itu jadi dalil pada hadis tadi menjadi dalil pegangannya, ya. Walaupun kalau ada saudara kita yang masih memaksakan lebaran ngikut versi Saudi, tolong jangan disalahkan, karena dia ngikuti pendapat jumhur dari mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal. Kalau satu negeri sudah melihat hilal, hilal itu berlaku bagi negeri yang lain. Tapi kalau Syafi'i tidak, dan pendapat lainnya bahwa menurut pendapat mu'tamad dalam Syafi'i, kalau suatu penduduk negeri melihat hilal, itu berlaku untuk penduduk negeri itu, tidak berlaku bagi negeri yang lain. Karena masing-masing negeri bisa berbeda-beda pengamatannya terhadap hilal. Dan terakhir yang perlu kami sampaikan mengenai masalah ini, yang jelas sepakati dengan pengurus ngikut yang mana. Kalau kami tetap ngikut yang versi pemerintah karena sudah jelas, dan ingat sudah kami baca di media-media massa dan media online yang lebaran tanggal 10 Juli itu bukan Indonesia Brunei Darussalam 10 Juli, Singapura 10 Juli, Thailand 10 Juli, Malaysia tetangga kita lebaran Idul Adha 10 Juli, Pakistan juga 10 Juli. Jadi memang ada ikhtilaf, perbedaan mengenai penetapan hari raya Idul Adha dan penetapan puasa Yaumi Arafah. Jadi jangan kita ribut masalah ini. Jangan gara-gara perbedaan ini langsung kita nyalahkan ulama-ulama kita. Semua ulama yang ada di MUI itu ulama Nusantara. Ada kata hubungannya ini. Ini sudah ada ilmu yang baku di sini, ya. Yang mau lebaran tanggal 9 Juli silahkan, yang mau lebaran tanggal 10 Juli silahkan. Saran kami konsisten dengan kita yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama dan sudah didukung oleh ormas-ormas termasuk dari Majelis Ulama Indonesia, bahwa lebaran itu Idul Adha tanggal 10 Juli hari Ahad, sehingga kita puasa Arafah tanggal 9 Juli atau bertepatan dengan 9 Zulhijjah. Walaupun di Saudi sudah lebaran, karena berbeda matlaknya, berbeda pengamatan hilalnya di awal bulan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya kira demikian, ya. Cukup? Bisa dipahami, ya? Jangan ribut lagi kita masalah hilal. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut silahkan ditanyakan setelah nanti solat Isya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.